Shalom saudara-saudara, kembali dengan Iwan di sini. Welcome to Iwan's Mahardika Channel. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan PA dalam MTPJ tanggal 11 sampai 17 September 2022. Nah, tema kita di minggu tanggal 11 sampai 17 September 2022 adalah tentang wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit. Mari kita ke pertanyaan yang pertama. Apa saja nasihat Musa yang dipandang sebagai warisan kepada anak, cucu, cicit menurut Ulangan 4 ayat 1 sampai 20? Sebelum kita menjawab pertanyaannya, saudara-saudara pastikan saudara-saudara sudah menonton video khotbah atau renungan MTPJ tanggal 11 sampai 17 September 2022 di sini. Oke, mari kita menjawabnya. Saya sempat mencatat di sini nasihat Musa yang dipandang sebagai warisan kepada anak cucu dari bangsa Israel. Dari ayat 1 kita bisa melihat di sini, ini Musa menasihati agar supaya bangsa Israel itu mendengar ketetapan dan aturan Tuhan. Mendengar, saudara-saudara. Karena dengan mendengar itu kita bisa belajar, kita bisa mengetahui apa aturan dan juga ketetapan daripada Tuhan. Nah, supaya saudara-saudara? Dikatakan sini supaya mereka hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Nah, jadi yang pertama di sini saya mencatat yaitu mendengar. Jadi membuka telinga kita, bukan hanya telinga tapi juga hati kita harus buka, saudara-saudara. Sama dengan kita saat ini, saudara-saudara, kita mendengar firman Tuhan, kita membacanya, membuka hati dan pikiran kita, supaya apa? Firman Tuhan ini dapat berbicara kepada kita. Nah, tentu saja kita harus berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan, dan Roh Kudus akan beracara dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua di sini saya mencatat di ayat 2, di ayat 2, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan padamu dan jangan kamu menguranginya. Jadi nasihat Musa pada mereka adalah jangan menambahi dan mengurangi aturan dan ketetapannya. Karena aturan dan ketetapannya itu sudah sempurna, saudara-saudara. Apa sih itu ketetapan dan aturannya? Nah, kalau kita baca, kalau kita rewind lagi ke pembacaan-pembacaan sebelumnya, kita bisa mendapati bahwa di situ salah satunya adalah ke-10 perintah Allah, ke-10 hukum Allah. Nah, di mana di situ ada hukum hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Nah, kalau kalian mau tahu apa itu ke-10 hukum, baca di Keluaran 20 ya. Nah, oke, kita lanjut. Yang ketiga saya mencatat di sini ada di ayat 3 dan 4. Yaitu saksikanlah perbuatan Tuhan, Lihatlah sekeliling apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan. Setiap pagi kita bisa bangun, kita bersyukur pada Tuhan. Kita menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dalam pekerjaan mungkin, dalam keluarga kita, di dalam pribadi kita, ada peningkatan-peningkatan, ada ketambahan-ketambahan. Dan itu yang harus kita syukuri dan kita saksikan dalam kehidupan kita. Musa menasihati kepada bangsa Israel, tapi juga sebetulnya menasihati kita. Yang keempat sini saya mencatat yaitu agar supaya bangsa Israel di ayat 5 mengingat aturan-aturan dan juga ketetapan-ketetapan firman Tuhan dan melakukan, mengingat dan melakukan, saudara-saudara. Penting sekali ketika kita sudah mendengar ketetapannya, kita sudah tidak merubah-rubah aturan dan ketetapan itu dan juga menyaksikan perbuatan Tuhan. Yang perlu kita lakukan juga adalah mengingat dan melakukan. Karena dengan kita mengingat dan melakukan, itu akan terpatri dalam kehidupan kita dan juga kita akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan di sini bukan berarti hanya menjadi kebiasaan rutinitas saja, bukan tetapi kebiasaan yang nantinya akan berguna dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita sebagai orang percaya rajin membaca firman Tuhan setiap hari, rajin mempelajarinya, rajin untuk menelaahnya,
ya, masuk juga di internet, kita bisa cari konteks-konteks yang sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan terpatri, akan diingat, dan juga akan kita lakukan, saudara-saudara. Nah, jadi dengan melakukan, itu akan menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu kebudayaan, menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup kita. Dan itu pastinya akan berguna dalam hidup kita, ya. Baca firman Tuhan, berdoa, ya, mengunjungi orang sakit, mendoakan mereka juga, melayani mereka, orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu sesuatu yang dapat kita lakukan. Nah, yang berikutnya, ya, saya di sini ada 1, 2, 3, 4, yang kelima. Selain mengingat melakukan, di sini saya catat di ayat 6, saudara-saudara, ya. Di sini dikatakan, lakukanlah itu dengan setia, dengan taat, dengan setia, terus menerus. Kita sudah komit untuk melakukan, tapi juga harus konsisten. Ya, betul ya? Nah, kita sebagai orang percaya harus melakukan dengan setia. Itu nasihat Musa pada bangsa Israel juga kepada kita. Setia melakukan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan katakan kita untuk bekerja, ya, untuk berdoa, untuk melayani, untuk bersekutu bersama, bersaksi, maka kita lakukan itu dengan setia. Ya. Nah, berikutnya, saudara-saudara, yang ke-6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yang ke-6 saya mencatat di sini adalah untuk waspada. Ya, Musa menasihati bangsa Israel generasi yang kedua itu untuk waspada dan berhati-hati agar supaya jangan melupakannya. Wah, tadi sudah dikatakan untuk mengingat, ya, tapi di sini untuk waspada dan berhati-hati, jangan sampai melupakan ketetapan dan juga aturan. Ya, jangan melupakan firman Tuhan. Nah, kita diingatkan juga, ya, untuk jangan melupakan firman Tuhan. Mungkin ada yang sudah jarang datang ibadah. Nah, mari kita memaksakan diri kita untuk datang beribadah, untuk bersama-sama dalam komunitas, di ibadah kolom kah, di Bipra, atau ibadah yang lainnya, ya. Nah, serta, ya, ini di ayat 9, ya, serta mengajarkannya kepada anak cucu. Nah, ini sesuai dengan konteks kita, sesuai dengan tema kita, ya. Untuk apa? Untuk mewariskan, ya, wariskan perintah Tuhan. Jadi kita harus mengajarkannya itu pada anak cucu kita, saudara-saudara. Saya punya pengalaman, ya, ketika suatu pagi saya jalan pagi, kemudian saya beli sayur, ya, di, ya, katakanlah pasar kilat lah. Nah, kemudian di situ ada anak-anak yang mungkin seumuran 7-8 tahun lah, seperti itu, ya. Nah, saya tahu keluarga itu keluarga Kristen. Kemudian saya tanya, adik gimana, masih aktif ikut sekolah minggu, ikut pondok gembira, gitu. Kemudian ingat, ya, nah itu momen Paskah waktu itu, saya ingat, ya, momen Paskah. Adik tahu itu Paskah itu apa? Nah, disitulah kesempatan saya mulai mengajarkan, ya, bahwa Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Jadi itu momen-momen seperti itu, saudara-saudara, itu menjadi kebiasaan kita untuk mewartakan firman Tuhan, ya kan? Jadi mengajarkan pada anak cucu kita, mulai dari keluarga kita. Kita harus mengajarkannya. Nah, yang ketujuh di sini saya catat, ya, ayat 15-19. Agar supaya jangan menyembah Allah lain, tapi sembahlah Tuhan. Nah, di sini disebutkan, ya, bahwa Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel lewat suara. Ayat 12. Lalu berfirman Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Disambungkan dengan ayat 15-19. Jadi untuk berhati-hati, waspada, ya. Jangan menyembah Allah lain. Karena apa? Kalau misalnya Tuhan memunculkan dengan rupa, kelihatan, ya, yang kelihatan, maka
bangsa Israel itu bisa melihat, wah ini kita bikin supaya supaya tidak lupa, kita bikin suatu rupa, apakah seperti laki-laki kah, atau perempuan, atau binatang yang seperti burung, seperti ikan, dan lain-lain sebagainya, supaya kita bisa menyembah, gitu kan. Nah, kayak teringat kan ketika bangsa Israel itu menyembah patung lembu emas, anak lembu emas, ya. Nah, jadi di sini dikatakan Musa menasihati, ya, nah, jangan menyembah Allah lain, tapi sembahlah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melihat? Ya, itu tadi, lewat apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, berkat-berkat Tuhan itu. Nah, dan firman Tuhan yang sudah mengatakannya. Jadi kita sembah Tuhan, walaupun kita tidak melihat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakannya pada saat Thomas, ya, masih ingat ya, itu peristiwa ya, Thomas, dia mesti mencucukkan jarinya ke tangan di lubang paku itu baru dia percaya. Maka Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, jadi saudara-saudara itu, kita harus menyembah Tuhan kita, jangan menyembah Allah lain. Nah, saat ini di era modern, Allah lain itu berupa teknologi ya, berupa gadget kita, berupa siaran-siaran di TV ataupun di internet, di YouTube. Kita bisa memilih hal-hal yang baik, mana yang berguna, dan juga mana yang tidak berguna. Nah, saudara-saudara, itu yang dapat saya gali dari sini. Ada 7 nasihat yang Musa pandang sebagai warisan kepada anak cucu mereka yang pastinya bermanfaat juga dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan kedua di sini, mengapa perintah Tuhan harus diwariskan kepada anak cucu? Nah, jadi saudara-saudara, menarik sekali pembahasannya karena apa yang kita lakukan biasanya itu diikuti oleh anak cucu kita. Ya, saya mempunyai anak, ya. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua, anak-anak kita, anak-anak saya itu mengikutinya juga, ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Kalau kita baca Alkitab, kita ke ibadah, ya, anak-anak kita akan melihat, ya, bagaimana kita memarahi mereka mungkin ketika mereka mempunyai suatu kesalahan, atau menasihati mereka, atau mengajarkan mereka apa, mereka akan ingat. Nah, itulah mengapa kita harus mewariskan itu, perintah Tuhan pada anak cucu kita. Karena apa? Supaya mereka akan berpegang pada Tuhan, ya, seperti yang kita lakukan, kan? Kita berpegang pada Tuhan, dan kita harapkan agar supaya anak cucu kita juga mewarisi apa yang kita percayai. Ya. Kalau kita tidak pernah melakukannya, bagaimana anak cucu kita bisa melakukannya? Ya. Jadi kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Semuanya ada dalam firman Tuhan di Alkitab ini. Nah, yang ketiga, bagaimana cara perintah Tuhan, bagaimana cara mewariskan perintah Tuhan kepada anak, cucu, cicit dalam kehidupan keluarga? Yang mungkin tadi ada hubungannya, ya. Nah, kita bisa melakukan altar keluarga, ya, di situ ada pembacaan firman Tuhan. Nah, saya sarankan bagi yang baru memulai, bacalah itu dari Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes. Kita bisa baca dari situ. Dikatakan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya kan? Nah, itu menarik sekali. Kita bisa baca. Kita bisa mulai dari situ. Kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, anak-anak kita, dan juga di mana kita mungkin ya mendapatkan tanggung jawab pelayanan. Ya, apakah di anak sekolah minggu, di remaja, di pemuda, di WKI atau PKB, atau bahkan di lansia. Nah, kita bisa lakukan itu lewat apa yang kita baca, kita mengerti, lewat penerangan Roh Kudus. Ya, kita bisa share itu, kita bisa bagikan itu. Bisa juga seperti ini, saudara-saudara. Anda bisa baca firman Tuhan dan share lewat YouTube, lewat media. Ya, apalagi di zaman sekarang ya, semua serba digital. Nah, mungkin itu yang dapat kita jawab ya. Kalau misalnya teman-teman mempunyai jawaban yang lain atau mau di-share komentarnya, pemahamannya, boleh share di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.